Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul kehadiran Tuhan. Kita baca Sefanya pasal 3 ayat 16 dan ayat 17 yang berbunyi demikian. Sefanya pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Saudara, kita sedang hidup dalam satu dunia yang penuh dengan masalah dan tantangan. Tetapi kelahiran Yesus pada hari Natal memproklamasikan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang lepas tangan, lipat tangan, berpangku tangan. Dia juga tidak ringan tangan dan menjatuhkan tangan kepada kita. Tetapi Natal memproklamirkan bahwa Allah yang kita sembah rela campur tangan, turun tangan, dan mengulurkan tangan, memperhatikan, peduli, bersedia hadir, dan menyertai kita senantiasa. Kehadiran Tuhan sesuatu yang sangat penting untuk kita rasakan setiap saat. Musa pernah berkata, jika engkau tidak besertaku, jika engkau tidak hadir dalam kehidupan umatmu, jangan suruh kami berjalan. Sebab apa yang membedakan kami dari bangsa yang lain selain kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya memasuki tahun yang baru, kita juga sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Mengapa kita perlu kehadiran Tuhan? Yang pertama, karena kehadiran Tuhan mengusir ketakutan. Ayat tadi berkata, pada hari itu dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Natal berarti Tuhan Allahmu ada di antaramu. Natal berarti Tuhan beserta kita, Immanuel. Dan kalau Dia Sang Immanuel menuntun kita bahkan memasuki tahun yang baru, segala ketakutan, kekhawatiran menjadi lenyap. Tahukah saudara, salah satu sumber ketidakbahagiaan manusia adalah rasa takut. Orang miskin takut jangan-jangan dia tidak bisa bayar kontrakan rumahnya yang hampir habis. Jangan-jangan dia tidak bisa membayar uang sekolah anak yang sudah beberapa bulan bahkan menunggak. Orang kaya juga takut bangkrut, takut tidak bisa bayar gaji karyawan pada jumlahnya cukup banyak, takut kesehatannya terganggu. 60% orang yang terbaring di rumah sakit di Amerika Serikat bukan menderita karena virus atau bakteri, tetapi mengalami psikosomatis, penyakit tubuh karena jiwa yang tegang, jiwa yang gelisah. Makanya ketika malaikat Tuhan datang kepada para gembala di padang Efrata atau kepada siapapun umat manusia, kalimat pertama yang sering muncul adalah don't be afraid, jangan kamu takut. Mengapa? Sebab Tuhan beserta dengan kita. Kehadiran Tuhan itulah yang melenyapkan kekhawatiran di dalam hidup ini. Penelitian menunjukkan orang-orang yang akan dioperasi di rumah sakit karena berbagai masalah kesehatan, ketika didoakan terlebih dahulu oleh pendeta, ketegangan otot yang kadang mereka alami, tekanan darah yang tidak teratur, serangan jantung yang kadang muncul, itu menjadi sirna, menjadi normal. Bukan hanya sekedar karena masalah psikologi kejiwaan, tapi begitu kita berdoa meminta kepada Allah, Allah campur tangan dan memberikan kemenangan. Saudara-saudara, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam kehidupan ada banyak masalah yang kita sering hadapi. Apa yang saudara bisa atasi, atasi.
Apa yang saudara bisa pecahkan, pecahkan. Apa yang saudara pikirkan, pikirkan sekuat tenaga. Tapi lebih daripada batas itu, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah diam. Bahkan ketika kita tidur pun, artinya selesai melakukan bagian kita, Tuhan belum selesai melakukan bagiannya. Serahkan, jangan terus dipikir-pikirkan, serahkan. Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Daripada khawatir lebih baik berdoa, itu yang dimaksudkan firman. Apakah dengan kekhawatiran kita bisa menambah panjang umur kita? Tidak. Memperpendek? Iya. Tapi kalau kita sungguh berdoa, Tuhan yang maha murah bisa membuka jalan bagi kita. Bahkan bagi saudara yang mungkin sedang mengalami pergumulan di dalam masalah keuangan, Filipi 4 ayat 19 mencatat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah itu kaya, Dia akan penuhi segala kebutuhan kita, umatnya, kalau kita berserah kepada Tuhan. Ingatkah saudara, Elia pernah 3,5 tahun menghadapi masa kelaparan. Tapi Tuhan pelihara dia dengan mendatangkan burung gagak tiap pagi dan petang. Memberi makan roti dan daging. Hamburger berarti saudara, roti dan daging. Burung gagak itu bangke aja dia makan, apalagi daging segar. Tapi kalau Tuhan sudah kasih perintah, burung gagak gak berani mencuri, miliknya anak Tuhan. Mungkin saudara pikir, aduh ini langganan saya, aduh ini orang yang hubungan bisnis sama saya, sifatnya gagak, rakus. Tapi kalau Tuhan proteksi pelihara hidup saudara, Dia gak akan ambil jatah kita, berkat kita, karena berkat berasal dari sorga. Haleluya. Burung gagak dikatakan pagi dan petang selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, pagi dan petang selalu datang. Burung gagak gak pernah pakai arloji Bapak Ibu. Tapi dia tidak pernah telat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Ada 2 kecepatan Tuhan menolong kita. Pertama, lambat. Yang kedua, lebih lambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu menolong kita on time. Jam Tuhan selalu tepat. Jam kita terlalu cepat. Sehingga kadang-kadang kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan menyediakan semua tepat pada waktunya. Matius pasal 6 ayat 34 berkata, jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kekhawatiran kadang-kadang menekan kita. Tapi kita bisa berdoa, Tuhan, kami berserah kepadamu. Dan itulah ketenangan jiwa akan terjadi. Kalau enggak bisa tidur terus, karena selalu diganggu oleh pikiran buruk. Saya ingat anak saya Jessica pada waktu mengandung anaknya ya Benayah, itu diprediksi oleh dokter dengan USG ada bintik hitam di atas bagian kepalanya. Diperiksa lagi di USG dan sebagainya, benar. Jadi kemungkinan gimana? Beberapa kemungkinan muncul saudara, bisa hidrosepalus, kepalanya besar, idiot dan sebagainya. Waduh, waktu mendengar itu kami sekeluarga menjadi cemas, bingung, tertekan, beberapa minggu gelisah, doa terus dipanjatkan kepada Tuhan. Karena itu cucu saya yang pertama belum lahir pada waktu itu. Beberapa minggu kemudian saya undang Jessica Bonar makan di rumah. Lalu saya tanya, Jess gimana? Apa yang kamu akan lakukan? Setelah pergumulan doa, berunding sekian waktu, dia sampai pada satu titik di mana dia bilang, saya percaya pemberian Tuhan semuanya baik. Kalau Tuhan yang memberi, masa saya tolak? Apapun yang terjadi, saya tetap akan melahirkan anak ini.
apapun resikonya, saya menganggap ini pemberian Tuhan yang baik. Waktu dia ngomong itu, kami pasrah sama Tuhan. Sejak itu bisa tidur lebih nyenyak. Udah sampai pada taraf berserah. Seperti 3 teman Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Mau dimasukkan di dalam dapur api kalau tidak menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tapi mereka bilang apa? Kami percaya Tuhan akan menolong. Tapi seandainya Tuhan tidak menolong, kami tetap akan percaya kepada Tuhan. Kalau sudah sampai pada level iman di mana Tuhan membawa kita sedemikian, tenang saudara. Masalahnya belum berlalu, tapi penyerahannya sudah ada. Saudara, berlangsung sekian waktu, dia melahirkan lebih cepat beberapa waktu, berapa hari atau berapa minggu sebelumnya. Saya lagi khotbah di Semarang, di gerejanya almarhum Pak Petrus Agung. Tiba-tiba istri saya kasih surat. Waktu saya baca, ngapain ini kasih surat? Jessica harus dioperasi sekarang karena harus melahirkan. Waduh, saya kaget saudara. Saya bilang, Bapak Ibu mohon doa ya, cucu saya mau dilahirkan, mari kita doa. Jadi saya doa, saya selesaikan pelayanan saudara-saudara. Dari Semarang naik mobil ke Bandung cukup lama juga, karena Cisumdawu belum selesai. Sampai ke rumah sakit, semua berjalan dengan lancar. Sampai hari ini Tuhan pelihara. Cucu saya itu gak ada hidrosefalus, gak ada idiot, pinter oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Kita kadang-kadang khawatir, tapi Bapa Sorgawi lebih cinta kita, lebih cinta keluarga kita, anak-anaknya. Dia proteksi, dia pelihara. Umur 2 tahun cucu saya itu bisa baca A, B, C, D, E, F sampai Z. Dan bisa mundur dari Z sampai A. Z, Y, X, W, apalagi nih. Saya juga agak susah saudara sekalian. Tapi saya juga heran waktu dia baca itu, ya, forward and backward, A, B, C, D, E, F, G, itu kan gampang lah. Kalau mundur itu kan susah. Saya pikir gimana kamu bisa melakukannya? Mungkin bagi anak kecil apa susahnya sih baca maju baca mundur, saudara. Umur 3 tahun lebih diceritain, bahkan sebelumnya diceritakan Alkitab dengan Bible dalam bahasa Inggris, bergambar. Dan sekarang 4 tahun. Dia selalu tulis jurnal. Tiap malam doa, baca Alkitab. Lalu kemudian dia tulis 1 kalimat yang dia tangkap dari pembacaan Alkitab itu. 4 tahun saudara. Bahasa Inggris. Dan dia bisa nangkep, dia bisa ngerti. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Bukan kita yang hebat. Kita hanya menerima anugerah Tuhan. Saya percaya keluargamu diberkati Tuhan. Saya percaya keluargamu diurapi Tuhan. Karena kita adalah orang-orang beriman. Berkat Abraham Tuhan janjikan kepada kita. Jangan takut, siapa mengutuk engkau akan dikutuk. Siapa memberkati engkau akan diberkati. Saya katakan dalam nama Yesus, diberkatilah saudara oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau saya memberkati saudara, saya juga diberkati. Karena saudara juga anak-anak Abraham secara iman kepada Yesus Kristus. Dokter boleh bilang, wah ini penyakitnya berat, bisa begini begitu. Diagnosa dokter gak salah. Diagnosa dokter itu sesuai dengan keilmuan. Diagnosa dokter adalah fakta, kenyataan. Tapi Alkitab adalah kebenaran. Kenyataan harus tunduk di bawah kebenaran. Kalau saudara sakit, ada 3 hal yang saudara perlu dengar. Apa kata gejala penyakit? Itu yang pertama. Saya demam, berdebar-debar jantungnya. Yang kedua, apa kata firman? Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Yang ketiga, apa kata Anda? Kalau saudara mengaminkan gejala penyakit, terjadilah sesuai iman. Kalau saudara mengaminkan firman Tuhan, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh.
Apa yang kita katakan, yang kita imani, itu akan terjadi. Jangan memperkatakan apa yang dikatakan gejala penyakit. Katakan apa yang dikatakan firman. Karena iman artinya mengaminkan firman. Kalau firman berkata A, walaupun kelihatannya nggak masuk akal, percaya itu akan terjadi. Diagnosis dokter adalah kenyataan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran akan lebih kuat daripada kenyataan. Mungkin ada yang keluarganya atau bahkan mungkin saudara sendiri sudah divonis kanker, diabetes mellitus, sakit jantung. Sebutkan nama-nama penyakit. Penyakit hanyalah sebuah nama. Tapi ada nama di atas segala nama, yang olehnya setiap lutut harus bertelut. Semua lidah harus mengaku. Nama yang tertinggi, yang terindah adalah nama Yesus. Itulah sang kebenaran. Sakit jantung, diabetes, sakit kanker, sakit COVID, sakit apapun, itu hanyalah nama. Tidak pernah bisa melebihi nama Yesus. Karena nama Yesus bisa menyembuhkan segala macam penyakit kita. Betapa kita membutuhkan kehadiran Tuhan memasuki tahun yang baru. Yang kedua, kehadiran Tuhan bukan hanya mengusir ketakutan, tetapi juga membawa kemenangan. Karena ayat tadi berkata, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saya pernah membaca kisah seorang jenderal perang ternama dari Jepang, namanya Oda Nobunaga. Satu kali pasukannya gemetar karena harus menghadapi musuh yang jauh lebih banyak dan persenjataannya lebih lengkap. Melihat situasi itu, Nobunaga mengajak mereka pergi ke kuil, mengajak pasukannya berdoa. Dan setelah berdoa dia bilang, saya akan lempar koin ini ke atas. Kalau yang muncul adalah gambar kepala kaisar, itu artinya dewa kita menyertai. Tapi kalau waktu saya lempar yang jatuh adalah gambar yen, maka kita pulang saja. Karena itu tandanya kita nggak akan menang. Saudara-saudara, semua pasukannya berharap-harap cemas. Dan ketika Oda Nobunaga melemparkan koin, jatuh gambar kepala kaisar. Wah, semua orang yakin dewanya akan memberi kemenangan. Dan benar dalam peperangan itu, Oda Nobunaga mengalahkan musuhnya. Beberapa waktu kemudian ada anak buahnya bilang, memang kalau dewa sudah berpihak pada kita, kita pasti menang walaupun musuhnya banyak. Nobunaga berkata, ya, tapi kita juga harus berani katanya, harus melangkah. Dia ambil koin, dia tunjukkan kepada orang yang bilang gitu. Kamu lihat koin ini gambar apa? Atasnya gambar kepala kaisar, bawahnya gambar kepala kaisar. Rupanya dia punya koin khusus, saudara-saudara. Dilempar 1000 kali juga yang muncul gambar kepala kaisar. Jiwa kita mesti mantap. Yang menyertai kita bukan dewa Jepang, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dia yang akan menyertai kita pada masa raya Natal ini, memasuki tahun 2024. Ada kemenangan yang Tuhan berikan. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jika Tuhan beserta kita, hadir dalam hidup kita, siapa yang akan melawan kita? Tentara Napoleon Bonaparte dari Perancis pernah menyerbu banyak negara dan menghancurkan mereka. Satu kali mereka menyerbu daerah Velgil, yaitu Austria. Kapal-kapal sudah mau merapat, orang-orang Austria ketakutan. Tetapi waktu mereka mau menyerah daripada dibantai, seorang pendeta bilang,
hari ini hari Paskah. Karena penyerangan itu tepat terjadi pada hari Paskah. Sebelum kita memutuskan menyerah atau melawan, bagaimana kita merayakan Paskah di gereja? Mereka semuanya setuju. Bunyi lonceng berdentang, orang-orang dipanggil untuk berdoa, menyanyi, bersorak-sorai. Dan ketika mereka selesai mengadakan Paskah, mereka lihat itu kapal tentara Napoleon tidak jadi merapat, pulang lagi. Karena Tuhan memberikan kegentaran dalam hati Napoleon. Kenapa ya? Orang mau dibantai mati kok malah bunyi lonceng, dinyalakan, orang nyanyi-nyanyi. Jangan-jangan ini jebakan. Rupanya mereka sudah minta pertolongan negara-negara yang lain. Jadi kalau kami mendarat di sini, dihadang oleh Austria, dan yang dari negara lain akan menjepit kita. Pulang, saudara. Saya percaya ada kegentaran dari Tuhan yang bisa terjadi bagi orang yang mengandalkan Dia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan hanya bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan hidupmu. Saya ingat satu kali sehabis kebaktian, ada seorang jemaat mengajak temannya yang kali pertama datang ke gereja. Dia bilang, "Pak, tolong doakan, ini teman saya pengusaha. Saya baru ajak ke gereja. Dia lagi ngalami masalah keuangan berat. Uangnya diambil sama teman dagangnya, lalu dibawa kabur. Sampai dia, waduh, rumah harus dijual, ngontrak di gang sempit, bayar anak sekolah aja udah gak mampu, untuk makan sehari-hari aja bingung. Padahal dulu saya suka ajak dia ke gereja, dia gak pernah mau. Sombong banget nih teman saya, Pak. Dia bilang, ngapain saya ke gereja? Gak ke gereja aja lebih kaya dari kamu. Tapi hari ini dia jatuh, Pak, tolong doakan. Saya bilang, saya mau doakan Anda, tapi ada yang lebih penting daripada pemulihan ekonomi, keselamatan jiwamu. Kalau kamu diberkati Tuhan tapi mati masuk neraka karena kamu tidak bertobat, tidak percaya Yesus, buat apa itu berkat? Itu bukan jadi berkat tapi jadi laknat dalam hidupmu. Jadi saya injili dia, mau kamu terima Yesus sebagai juru selamat? Dia bilang mau. Saya menuntun dia doa untuk membuka hati terima Yesus. Dan saya bilang, saya tidak doakan kamu untuk pemulihan ekonomi sekarang, tapi saya minta kamu ibadah rajin. Ikuti doa yang ada di gereja, entah doa pagi, doa malam, atau doa apa saja. Dan sejak itu saya perhatikan dia mulai ikut doa. Saya kadang-kadang lihat saudara suka duduk di pojok, nangis. Saya bilang, biarlah hatinya dijamah Tuhan dulu, direndahkan dulu sama Tuhan. Saudara-saudara, sampai satu kali dia bilang, "Pak, boleh nggak saya ngomong? Saya ini dulu pernah pakai tukang pukul untuk minta uang saya dari teman saya itu. Saya teleponin dia, nggak mau diangkat. Saya datangi ke rumahnya, pindah rumah, segala macam cara, pakai debt collector juga nggak berhasil. Lalu sekarang saya disuruh doa, haleluya, haleluya, haleluya. Masa uang saya balik? Saya pakai debt collector aja nggak balik tuh duit. Masa cuma haleluya, haleluya, uangnya balik?" Saya juga mikir, bener juga ya dia ngomong. Tapi Roh Kudus kasih hikmat. Saya bilang, kamu sudah pakai segala macam cara duniawi, berhasil atau tidak? Tidak berhasil. Pakai cara rohani, caranya Tuhan. Minta doa sama Tuhan, nanti Tuhan yang gerakan hati orang. Oh ya Pak, jadi dia sekian bulan lagi doa terus saudara. Satu kali dia datang ke rumah saya, bawa parcel berisi buah. "Pak, ada berkat." Loh, saya bilang, tumben kamu. Karena dia kan minus saudara sekalian, duit kagak punya, sekarang bawa parcel buah. Kenapa? Saya mau bersyukur ada mujizat. Apa mujizatnya? Teman saya itu yang udah lama ngilang, tiba-tiba telepon saya. "Berapa minggu terakhir ini hati saya gelisah, terbayang-bayang kamu terus. Saya rasa dosa sampai kamu mesti pindah ke rumah sempit. Saya putuskan saya mau bayar utang-utang saya. Tapi gak bisa semuanya, saya cicil.
dari waktu ke waktu sampai lunas. Dan dia menepati, dia mulai cicil. Karena itu dia punya duit, lalu beli parsel buah buat saya. Saya bilang lain waktu gak usah bawa parsel buah. Saya dengar kesaksian kamu aja saya terberkati. Lunas hutangnya, sekarang lebih diberkati dari waktu yang lampau. Karena Tuhan hadir. Saudara tinggal doa, malaikat diutus. Ngomong sama yang gak bayar utang. Bayar, bayar, bayar. Gak bisa tidur tuh kalau gak bayar. Bayar, bayar. Saudara, kalau Tuhan yang sudah turun tangan, mujizat akan terjadi. Kehadiran Tuhan sangat penting karena memberikan kemenangan kepada kita yang percaya kepadanya. Yang ketiga, saudara, kehadiran Tuhan membawa sukacita. Karena dikatakan ayat tadi, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Kehadiran Tuhan membawa sukacita. Saudara-saudara, dan saya percaya sukacita dari Tuhan itu menurut Nehemia 8 ayat 11 memberikan kekuatan. The joy of the Lord is my strength. Pada waktu engkau mengalami kesulitan, lalu engkau kehilangan semangat dan sukacitamu, kecillah kekuatanmu. Tapi kalau semangat, antusias dan sukacita ada dalam hidup kita, kekuatan kita bertambah dan kita akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Sukacita juga memberikan kesehatan. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau sukacita, wajah berseri-seri, penyakit menjauh daripada kita. Saudara-saudara, gak usah pakai jamu, galian singset, galian putri, galian kabel. Kalau ada sukacita, wajah awet muda, kesehatan Tuhan berikan. Bahkan orang yang bersukacita ada berkat. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gembira dulu baru diberkati atau diberkati dulu baru gembira? Gembira dulu, bersyukur dulu. Jangan salah baca ayatnya. Oh Tuhan berkati saya dulu, baru saya gembira. Itu mah orang gak percaya juga bisa. Tapi orang beriman walaupun belum melihat mujizat, dia bisa gembira, bersyukur. Dan Tuhan akan kasih mujizatnya. Bukannya karena kita sudah punya uang banyak maka kita bersyukur dan bergembira. Tapi kalau kita banyak bersyukur, bergembira, nanti berkat Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Bukannya karena keluarga kita sudah harmonis, sudah rukun sekali, tidak ada masalah maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, bergembira, keluarga kita akan jauh lebih harmonis. Dalam hidup jangan suka gampang komplain, bersungut-sungut. Dalam hidup senantiasalah mengucap syukur. Dasar anak bangor pisan, nakal banget. Masih untung punya anak. Ada orang yang rindu punya anak, belum dapat anak. Aduh ini motor mogok wae. Masih untung punya motor. Ada orang gak punya motor, kemana-mana jalan kaki. Aduh rumah kok gampang bocor ya. Berapa bulan lalu bocor, udah benerin bocor lagi. Masih syukur punya rumah. Ada banyak orang gak punya rumah. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ada orang ke pasar Tanah Abang beli baju batik, penjualnya orang Arab. Karena dia lihat tulisan di kasir, ditanggung tidak luntur. Dipakai sekali, dicuci, luntur. Marah dia balikin. Dia bilang kamu bohong. Tunggu dulu kata orang Arab. Kamu baca dari kiri ke kanan, ditanggung tidak luntur. Aneh orang Arab baca dari kanan ke kiri, luntur tidak ditanggung. Luntur sampean yang tanggung. Jangan salah baca Alkitab saudara sekalian. Bukan diberkati dulu baru gembira. Gembira dulu, bersyukur dulu baru diberkati oleh Tuhan. Lagi pula sukacita itu pilihan kita. Kita mau milih apa? Bersungut-sungut, negatif. Begitu bangun, kadang-kadang perasaan hati itu gak enak. Ada orang begitu bangun rasanya bawahnya mau marah aja, sebel aja. Saudara turuti, hari kita akan buruk.
Tapi kalau saudara bilang hari ini adalah hari bersukacita. Kalau engkau bangun pagi tiap hari engkau yakin ada berkat baru yang Tuhan berikan dan kau beri nama hari ini hari kemenangan. Tantangan boleh banyak, tapi engkau memilih sukacita. Engkau memilih hidup di dalam kemenangan Tuhan. Habakuk pernah bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bersorak. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan, aku memilih bersukacita di dalam Engkau. Saudara bisa bersukacita walaupun pohon anggur tidak berbuah, amin. Saudara bisa bersukacita walaupun kambing domba terhalau dari kurungan. Kenapa bisa amin? Karena saudara tidak pernah tanam pohon anggur. Saudara tidak punya kambing domba mau terhalau dari kurungan. Emangnya gue pikirin. Tapi kalau kalimat itu berarti sekalipun gajiku gak naik-naik, aku tetap bersukacita. Sekalipun istriku cerewetnya luar biasa, aku tetap bersukacita. Sekalipun suamiku galak and pelitnya adubilah, aku tetap bersukacita. Itulah kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita sekalian. Paulus di dalam penjara, dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rejoice in the Lord. And again I say rejoice. Dia bukan lagi makan enak di restoran mewah. Dia sedang dalam penjara. Kenapa dia bisa bersukacita? Dia tulis itu memberikan nasihat untuk orang yang tidak di penjara. Yang memberikan nasihat dan penghiburan adalah orang dalam penjara. Karena dia tahu sumber sukacitanya bukan karena lingkungan. Sumber sukacitanya karena dia selalu ada dalam hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan membawa sukacita. Yang terakhir, kehadiran Tuhan membawa pembaharuan. Dikatakan demikian, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Kehadiran Tuhan membawa pembaharuan. Terkadang tekanan hidup yang begitu banyak membuat kita stres, membuat kita lesu, loyo, tanpa gairah. Tapi izinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Mulai setiap hari bersama dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan pembaharuan, renewing, pembaharuan, pemulihan, refreshment, kesegaran di dalam jiwa kita. Tiap hari baca firman, tiap hari berdoa sebelum memulai aktivitas apapun. Mulai Januari di YouTube gereja kita GBI Bethel jam 5 sampai setengah 6 pagi akan ada doa pagi online. Selama ini Senin sampai Jumat. Ya, Sabtunya di gereja Mekarwangi disiarkan di YouTube. Sekarang mulai Januari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai setengah 6. Doa paginya hari Sabtu kagak ada di YouTube. Saudara-saudara, tapi ada di gereja. Karena yang di Mekarwangi itu saya lihat kalau doa pagi itu bisa sekian ratus orang ya ikut di online.
Tapi sekarang ada di Kings, ada di Hyper, ada di Mekarwangi, jamnya sama. Jam 6 sampai jam 7. Kita mau berdoa bersama-sama. Karena kita mau menekankan deep worship. Kalau deep worship agak susah pakai online, saudara-saudara. Gimana bisa deep worship? Ikuti sambil tidur. Baru bangun sambil gosok gigi, haleluya. Susah saudara sekalian. Siapin kopi, siapin sarapan dan sebagainya. Jadi kita undang orang-orang datang ibadah lagi, doa pagi. Sehingga setiap hari ada berkat baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mau yang online ada jam 5 sampai setengah 6. Senin sampai Sabtu. Minggu kita ke gereja. Ya, supaya tiap hari terus ada pembaruan dari Tuhan. Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 28, 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara tahu Raja Wali? Kalau awan hitam mulai datang, Raja Wali akan naik tembus melintasi awan badai. Dan dia lihat terang sinar matahari bersama dengan dia. Awan badai bisa datang dalam hidup kita. Jadi seperti Raja Wali. Caranya gimana? Menanti-nantikan Tuhan. Artinya be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah akulah Tuhan. Ada kekuatan baru setiap hari. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan. Tahun 1985 ada satu kelompok orang di Amerika Serikat. 60 orang jumlahnya. Mengambil keputusan untuk berusaha menaklukkan Amerika dengan berjalan kaki. Dari ujung satu ke ujung yang lain. Dan ketika mereka melakukan perjalanan itu berminggu-minggu, berbulan-bulan saudara-saudara. Ada satu orang, Jane namanya, peserta yang merasa sudah hands up, udah mau nyerah. Karena dia merasa jalan yang tanpa ujung, kadang melalui daerah seperti padang pasir, gunung-gunung yang terjal. Dia telepon kakaknya, Kirk, dan dia bilang, aku gak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Aku mau menyerah. Kakaknya dari ujung telepon berkata, jangan menyerah Jane. Kamu bisa menuntaskan perjalanan sampai akhir. Caranya, jangan lihat seluruh perjalanan. Taklukkanlah hari lepas hari. One day at a time. Tugas kamu cuma hari ini selesaikan. Besok gimana nanti? Besok 1 hari saja. Besok 1 hari saja. Dan akhirnya Jane bisa melanjutkan perjalanan dan berhasil menempuh jalan kaki seluruh Amerika dari ujung barat ke ujung timur 19.000 kilometer jalan kaki. Karena apa? Dia melihat one day at a time. Hanya melihat 1 hari, 1 hari, 1 hari. Kalau saudara punya masalah besar, pecah-pecah masalah itu menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Taklukkan sedikit demi sedikit. Jangan ingin menaklukkan semuanya, sedikit demi sedikit. Maka engkau akan melihat kemenangan besar pada akhirnya Tuhan berikan kepada saudara. Amin saudara. Jangan lihat besarnya masalah, pecah-pecahkan masalah itu. Kita sedang membangun sebuah gedung yang besar di Sumarekon. Ketika dihitung biayanya dan sebagainya, bahkan bendahara dari pembangunan bilang, waduh, lihat angkanya. Kita takut Pak, kita gemeter. Gak mungkin, mana bisa. Lah kalau bendahara udah ngomong gitu, apalagi yang lain kan saudara sekalian. Saya juga lihat, waduh besar banget melampaui kemampuan kita. Saya doa dan saya mendapatkan hikmat dari Tuhan.
Jangan ngomong soal berapa besarnya kebutuhan. Nggak apa-apa, cukup kamu dan 1-2 orang yang tahu. Pecah-pecahkan. Jadi saya mulai bilang, udah konsentrasi kita sekarang adalah melunasi cicilan tanah dulu. Pokoknya setiap bulan kita cicil tanahnya. Biaya gede banget saudara di Sumarekon. Ya, kalau di pinggir jalan mas, dulu juga kita pernah ditawari tanah sawah lebih gede dari sana. Tapi saya bilang enggak, infrastruktur belum ada dan itu bukan kompleks yang mungkin kita bisa dapat atau enggak dapat izin saudara. Jadi ini tempat yang mahal tapi bagus. Sebulan. Dari 2019 baru beberapa bulan COVID melanda, gereja aja tutup saudara. Waduh, masalah besar datang. Saya datang menghadap, bisa nggak dihitung lagi pembayarannya. Dihitung-hitung, bagian keuangan bilang bisa, tapi tambah bunga. Bunganya berapa? 7 miliar. Wih, itu belum pokoknya, tambahannya saja. Saya bilang kalau gitu jalan terus. Saudara-saudara sulit untuk ngomong. Apalagi minta sumbangan, persembahan, gereja aja tutup, jemaat ngalami kesulitan. Dan saya harus doakan orang-orang yang punya masalah pergumulan. Tapi masa-masa itu dihadapi. Kadang-kadang secara manusia bisa lelah, bisa gentar. Tapi sampai hari ini Ebenezer, Tuhan menyertai. Masih ada cicilannya sekian waktu yang akan datang. Tapi jumlahnya dulu udah berapa gitu, makin lama makin turun kan, makin ini. Dan sudah lebih landai. Haleluya. Lalu kita bilang langkah kedua, tiang pancang dulu. 17 miliar. Waduh, duit gak ada. Kita doa sama Tuhan. Dan bersyukur kalau kita dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa memberikan impresi jalan atau tidak. Saya beberapa minggu gak berani melangkah. Apalagi dengar suara Pak Jokowi itu di sosial media. 2022 berat, 2023 gelap. Lah masa musim gelap gini mau umumin ke jemaat. Tapi satu kali waktu saya ada di mobil, di Jalan Karapitan saudara sekalian. Saya rasanya mau ke Hyper Square atau kemana. Saya terus berpikir berminggu-minggu jalan atau tidak. Tuhan ingatkan, Sungai Yordan sedang banjir. Tapi waktu pengangkut tabut para imam melangkah di depan, itu bicara soal hadirat Allah, maju paling depan. Sungai Yordan terbelah jadi 2. Seperti ada suara, jalan. Saya bilang sama panitia, jalan. Uangnya dari mana? Yehova Jireh, Allah menyediakan. Tiang pancang ketutup saudara-saudara. Panitia bilang, Pak nanti tiang pancangnya yang 17M itu gak kelihatan ya, karena tiang pancang kan di bawah tanah. Oh iya saya juga tahu. Ya maksud saya jangan nanti Bapak tanya mana itu 17 miliarnya lengit gitu ya. Ini di dalam tanah semuanya. Saudara-saudara, baru setelah itu kita berani naikin strukturnya ke atas. Sekian puluh miliar, jauh lebih besar lagi saudara. Gimana Pak? Pak Suwito, dia kan pemborong di Jakarta. Yang juga mengembalakan di GBI Kelapa Gading saudara. Kalau 5 miliar sebulan sanggup gak Pak? Waduh gak sanggup Pak. Gimana bisa 5 miliar? Setengahnya aja masih mikir-mikir. Ya tapi kan ini sama pemborongan harus janji nih dan tidak boleh meleset. Ya udahlah setengahnya aja. Kan biaya cicil tanah belum. Saudara-saudara mengatakan ya juga. Gemetar. Tapi selangkah demi selangkah. Berapa minggu yang lalu, topping off, lantai tertinggi keempat selesai oleh anugerah Tuhan. Kalau lihat ke belakang mah takut saudara-saudara. Aduh di mana uangnya? Selalu ada, selalu ada. Waktu lagi sulit itu ya, bendahara bilang aduh duitnya masih kurang nih Pak. Tiba-tiba ada masuk ke akun bank pembangunan 1 miliar. Dari siapa? Saya tanya beberapa orang, jangan-jangan mereka begitu ya. Enggak, bukan saya.
Siapa ya? Akhirnya saya minta orang bank, bisa nggak kita minta info siapa orangnya? Kan biasanya agak sulit saudara. Tapi maksudnya supaya kita bisa terima kasih. Karena ini kan maksudnya kas gereja gitu ya. Akhirnya dibuka datanya di Jakarta, ada satu orang, saya juga disebut namanya nggak kenal juga saudara. Saya cari searching di internet saudara. Lalu saya coba cocokkan, jangan-jangan ini. Coba-coba di direct message. Bapak Ibu kami menerima ini untuk The Journey, apa benar dari Bapak Ibu? Dia bilang, oh iya betul Pak. Sebetulnya kami nggak mau sebut nama. Ya, tapi ya karena Bapak sudah menghubungi, iya benar kami. Ibu dan Bapak jemaat di mana? Oh kami di Jakarta, bukan jemaat GBI Battle. Tapi saya jemaat online, suka lihat Bapak khotbah, saya terberkati. Jadi saya dan suami tekad sumbang 1 miliar. Luar biasa kan? Dengar khotbah online, nggak pernah ketemu langsung gini. Saya juga nggak tahu orang yang mana. Dengar khotbah online, nyumbang 1 miliar. Padahal yang khotbah langsung juga banyak yang nggak sumbang 1 miliar, saudara. Nggak lah, tiap orang punya takaran beda-beda. Tapi saya lihat ini cara Tuhan. Yang terakhir udah topping off. Saya juga belum bisa bilang lanjutkan. Karena setelah bagian gereja kita akan lanjutkan bagian struktur daripada museumnya. 5 lantai, lebih tinggi saudara-saudara. Duitnya lebih besar. Tuhan pertemukan kita. Di Amerika saya ketemu dengan bule yang pemilik Museum of the Bible. Saya minta dia jadi advisor. Dia bersedia, dia utus orangnya datang ke Sumarekon. Langsung dia bikin rincian. Waduh, bagus banget. Tapi dolar, saudara-saudara. Kita bilang, waduh mahal banget ini dolar. Ini sepertiga dari harga yang standar di Amerika. Tapi tetap di dia mah rupiah, bukan dolar. Dia udah kasih rincian, pengajuan, cara dan sebagainya, bagus banget. Karena dia kan udah bangun di beberapa tempat, saudara. Kalau kita bangun-bangun sendiri juga nggak ada pengalaman kan repot, saudara. Jadi lebih baik nyantol sama yang udah jelas, udah jalan, udah pasti. 2 bulan kita nggak balas suratnya. Sampai akhirnya saya nggak enak. Saya bilang udahlah kita panitia kumpul, Zoom aja sama dia. Lalu saya ngomong, thank you, ini bagus banget. Keberatan saya cuma satu, biayanya mahal sekali. Dia bilang, saya kan sudah datang ke Bandung. Saya tergerak. Karena waktu ke Bandung itu, saudara, saya ajak bukan hanya ke Sumarekon, sekitarnya itu kan banyak kampung-kampung kecil tuh saudara. Jalan kecil. Dia lihat orang-orang lingkungan sekitarnya. Saya mau bawa masuk ke dalam masjidnya yang paling gede itu saudara. Masuk sampai ke dalam. Ya. Nggak ada yang nanya-nanya, udah masuk aja. Begitu saudara. Dia bilang saya terbeban untuk Indonesia. Ini tempat yang luar biasa. Kalau Anda tekan, saya kan dulu waktu bangun di Amerika itu punya donatur-donatur. Saya akan ngomong sama donatur saya. Kami akan buat lagi satu di Asia. Museum of the Bible seperti di Amerika. Mau nggak Anda support? Sumbang. Saya bantu cari dana di Amerika untuk proyek The Journey yang ada di Bandung. Wow, waktu dengar itu saya bilang, oh bukannya dari dulu. Saya bilang, oke, saya teken. Langsung sudah diteken, sudah dikirim ke Amerika, saudara sekalian. Dan saya ngomong sama Pak Suwito bagian teknik untuk itu. Pak, jalan. Dari mana uangnya? Yehova Jireh, Allah akan menyediakan. Kalau saudara punya masalah gede, dipecah-pecah kecil-kecil, kecil-kecil. Satu. Setiap hari ada berkat baru yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Dan kalau saudara lihat ke belakang, mana bisa. Kita waktu bangun gereja di Mekarwangi itu, yang kita punya cuma ruko 3 biji yang ada di Jalan BKR. Jadi waktu kita bangun beberapa orang, gak terlalu banyak tapi beberapa orang keluar dari gereja. Ini pendeta gila lah. Bukan iman ya mah nekat. Masa 3 ruko mau bangun
Gereja sebesar di Mekarwangi, 5 lantai, saudara-saudara. Biaya besar sekali. Sampai ada yang ngomong gini, kan di Bandung teh ada pendeta yang sudah puluhan tahun. Bapak kan dulu dari Tasik pindah ke Bandung tahun sekian. Yang dulu lahirnya di Bandung aja gak bisa bangun gereja sebesar itu. Iya memang sih. Tapi saya percaya Tuhan yang suruh. Tempatnya semuanya Tuhan yang siapkan. Tanahnya kan dikasih sama orang, saudara sekalian. Saya kan pernah saksikan itu. Melalui lagu Bapa Kau Setia. Sampai itu tersebar kemana-mana. Banyak orang tahu gereja kita di Bandung itu karena kesaksian tersebut. Itu kan mujizat. Sampai akhirnya selesai. Ribuan jiwa bisa hadir. Begitu banyak orang sudah dibaptis menerima Yesus. Kalau kilas balik ke belakang, mana mungkin itu terjadi. Tapi kalau Tuhan hadir, Dia beserta dengan kita. Dia memberikan kemenangan bagi kita. Jangan takut menghadapi 2024. Gak lama lagi prediksinya negatif semua nih, tahun 2024. Pasti keluar negatif semuanya. Itu kenyataan. Tapi Alkitab adalah kebenaran. Kebenaran harus lebih kuat dari kenyataan. Immanuel, Tuhan beserta kita, berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama.